Alhamdulillah adik-adik, hari ini kita memasuki tahun 2023. Pesan Pak Hilmi, kita jangan terlena tentang umur kita, apalagi kita berfoya-foya menyambut tahun baru lalu lupa dengan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri yang hebat ketika menyongsong menyambut tahun baru, dia banyak merenungkan berkurangnya umur. Iya, karena apa? Semakin berkurang umur kita, jatah hidup kita tidak tahu. Bapak hadirin dan adik-adik semuanya, kita bagaikan orang yang suatu jatah nih, kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Halo, hai, halo, 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 halo. Kalau hari ini Kak Sur masih bisa berdiri di sini sampai di sini, lalu adik-adik duduk rapi, sopan santun, hebat, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau adik-adik masih bisa bermain lato-lato, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti urusan kita itu di dunia pasti ada sangkut pautnya dengan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya adik-adik kita memasuki tahun baru, alhamdulillah. Tapi buat renungan adik-adik, apakah ketika kita melewati tahun yang lalu kita sudah ada hal-hal yang baik, yang luar biasa? Santri, sebelum Kak Sur menyampaikan kisah, kita merenungkan. Oh iya, dulu aku belum bisa baca Al-Quran. Aku belum sholatnya masih bolong-bolong. Iya, di tahun 2023 maka harus lebih baik. Santri, pesan-pesan baik itu pasti disampaikan oleh para ustadz dan ustazah. Contohnya membaca Quran, karena yang namanya TPA membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kalian Bacalah kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembacanya. Aku masih Iqra jilid 1, tidak mengapa, karena itu proses. Yang Quran dulu juga pakai Iqra jilid 1, nggak langsung bisa. Yang jilid 6 dan berikutnya itu adalah proses di mana adik-adik belajar. Sebaik-baik kalian manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Santri, solawat, kita tidak boleh pelit bersolawat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bersolawat pada Nabi Muhammad, Allah akan balas 10 kebaikan. Wow. Ya Nabi salam alaika, ya alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi Muhammad panutan kita, suri dan kita. Bahkan nih, anak-anak harus mengenal sifat-sifat Nabi. Siapa yang tahu? Siapa yang mau hadiah? Sifat Nabi ada berapa? Yang pertama apa? Amanah, fatonah, sidik. Sidik, jujur perkataan dan perbuatan. Adik-adik ini kalau menjadi orang hebat kelak, dari sekarang rajin TPA. Karena apa? Di TPA diajarkan hal-hal yang baik. Santri, Ustaz, aku mau tanya, kalau aku
bohong, Allah tahu nggak? Kira-kira kalau kita bohong, Allah tahu nggak? Allah Maha tahu. Aku kemarin sendirian toh. Aku tuh bohong sama bunda. Aku bohong kalau mau ke TPA tapi nggak berangkat. Ayo, siapa yang kalau pamit ke TPA tapi malah dolan? Oh, jangan diulangi lagi. 2023 kita harus lebih baik. Santri, Allahul kafi, Rabbunan kafi, qasadanan kafi, wajdanan kafi, likum kafi, kafanan kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Santi itu wajahnya kayak bulan itu bersinar, menyenangkan, ceria, seger. Karena apa? Dia rajin ibadah, rajin sholat, rajin sholawat. Santri, wajib bagi kita mendoakan orang tua kita. Nah, tadi pesannya Ustadz Hilmi bahwa kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Ada 3 amalan yang kelak nanti akan ketika sudah mati, tapi itu akan mengalir terus. Yaitu apa? Ayo, ada yang tahu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya yang sudah mati. Santri, amal jariah, adik-adik bisa loh. Misalnya nggak punya duit, kok belum bisa sedekah, belum bisa infak, ketemu dengan saudaranya, senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tidak berat dengan jumpa dengan saudaranya, lalu senyum, insya Allah itu juga sedekah. Ada lagi apa? Yaitu perkataan atau ucapan baik itu juga sedekah. Kalau kita gambarkan adik-adik, sehari siapa yang sering senyum? Santri, siapa yang kalau bertemu dengan temannya senyum atau cemberut? Wajib tahun 2023 kita menjadi anak-anak periang yang suka bersedekah, suka memulakan masjid, termasuk TPA. Santri, tak aku mau tanya, kemarin aku ketemu temanku, aku melihat duri, tapi aku malah ketawain. Karena apa? Dia menyingkirkan duri. Oh, itu juga sedekah. Termasuk menyingkirkan duri tengah jalan itu juga sedekah. Nih, kalau adik-adik mau jadi orang kaya raya kelak, jadi seorang sukses, dari sekarang rajin-rajin belajar. Kalau aku main lato-lato, aku sambil hafalan boleh? Boleh, bagus. Misalnya gini, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil main lato-lato, enak. Subhanallah, subhanallah. Wah, siapa yang pandai pinter main lato-lato? Juara boleh, hebat boleh, tapi jangan hebat karena hanya dunia, tapi juga urusan akhirat. Termasuk apa? Ngajinya pinter, di TPA pinter, di sekolah berprestasi. Karena apa? Dia rajin, giat belajar. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasada likulil kafi, kafanan kafi. Jangan duduk di depan pintu, lihat debu, ambillah sapu, hiasi hidup dengan ibadahmu. Jangan lupa sholat 5 waktu, jangan lupa
Lagi, jangan lupa. Pagi-pagi ada suara ayam. Suara apa? Mana om adanya? Pagi-pagi dengar kata ayam. Wah, ada suara adzan. Anak soleh langsung ambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzannya Pak Hilmi bagus enggak? Lalu ayamnya ayam bersahutan menyambut apa-apa yang begitu indah ceria. Aku alhamdulillah ya Allah masih bisa menghirup udara segar. Santri, siapa yang sholat subuh berjamaah? Ayo, siapa yang sholat di rumah? Siapa yang nggak sholat? Begitu dengar azan, kalau ada waktu datang ke masjid. Karena apa? Berjamaah itu derajatnya lebih tinggi. Santri, sekarang kalau kita nggak hati-hati adik-adik, terlena dengan urusan dunia. Siapa yang punya HP? Kalau sudah mainan HP, nanti lupa waktu sholat, lupa belajar. Siapa yang punya grup WA? Kadang-kadang adik-adik juga punya grup WA kan, ya kan? Lupa sama temennya. Wah, sampai asik dengar adzan lupa. Santri, boleh main HP, tapi secukupnya, seperlunya. Kalau waktu sholat, waktu belajar juga belajar. Santri, lato. Aku mau tanya, itu lato permainan dari mana? Gunung Kidul? Oh, Gunung Kidul kok? Ngejayan, Karangkajen. Lato itu adalah kalau dari Ustaz Hilmi dari Amerika. Nah, kita boleh bermain daripada mainan HP yang nanti tiba-tiba buka. Pak Hilmi, kurang berapa menit lagi? Oh, 2 menit lagi. Aku setan. Takut gak dengan setan? Kemarin ada anak kecil itu cari setan di HP. Ternyata dia buka YouTube, tulis setan, muncul di HP gambar setan. Wah, HP-nya banyak setan. Enggak, aku nggak jadi main HP, takut dimatiin. Jalan. Ada Al-Quran. HP apa Al-Quran ya? Santri, karena dia santri TPA. Aku ingat pesannya Ustadz, daripada aku main HP, mendingan aku baca Quran. Duduk, buka Al-Qurannya. Wah, aku paling suka dengan surat ini. Kira-kira adik-adik yang sering dibaca surat apa? Surat apa, Dek? Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wah, bapakku pinter ngaji. Aku harus juga pinter ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yeay, aku sudah kepala. Ternyata setiap ayat itu dia tahu. Oh, setiap huruf dicatat sebagai pahala. Maka dengan itu, daripada mainan HP, mendingan ngaji. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal likulil kafi kafanal kafi wanimal. Santri, sebutkan rukun Islam yang pertama. Kok sholat? Ayo, sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiganya puasa. Keempat bayar zakat. Kelima, iya, syahadat dulu, bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan sholat. Nah, kalau sudah bersyahadat, kita wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari. Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat iya, pintar. Setelah itu apa? Nah, sebentar lagi kita akan jumpa dengan puasa. Barang siapa yang ikut puasa dengan gembira senang hati, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Santri, siapa yang sudah menyiapkan untuk Ramadan? 1, hafalnya, latihan puasa. Siapa yang sudah puasa Senin Kemis? Siapa yang sudah membayar hutang? Ayo nih, ibu-ibu ada nggak ini? Siapa yang punya hutang segera dibayar, apalagi hutang puasa. Santri. Nah, kita kembali tentang apa? Tentang ITPA, yaitu belajar membaca Al-Quran. Boleh kalian bermain seenak, tapi ingat jangan sampai melakukan, itu adalah hal yang dilarang. Apalagi tentang Islam, nggak boleh berbuat curang. Ayo, nggak boleh berbuat curang, nggak boleh bohong. Allah tahu. Aku mau tanya, misalnya aku tuh di rumah itu dengar adzan, terus aku tuh lupa nggak salat, dosa enggak? Nah, makanya kalau bermain diingat-ingat. No, waktu sholat dihafal, jangan sampai lupa. Allah dilupakan, boleh enggak? Tadi sholawatnya Pak Hilmi gimana? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi bareng. Alhamdulillah. Anak soleh itu rajin bersolawat, nggak gampang kepengaruh yang namanya lagu-lagu yang baru. Ada yang hafal lagu-lagu baru? Kak Sur aja nggak hafal. Kalau suruh nyanyi Kak Sur lupa, karena nggak punya, nggak hafal. Tapi nejak sholawatan gampang. Sholatullah wa salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah habibillah. Ayo Mbak, selamat Mbak, yuk.
tawassalna bibis wa bila hadi rasulillah mujalillah bi ahlil badriyah. 10 kebaikan diturunkan oleh Allah kepada kita yang berselawat 1 kepada Nabi. Santri ibu di rumah selawatan ngaji, putra putri ngaji juga bersolawat, rumahnya dinaungi, diberikan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri, alhamdulillah Kak Sur juga senang luar biasa kepada adik-adik yang dimana mereka malah sibuk di luar, tapi adik-adik malah insya Allah rajin ngaji. Allahul kafi rabbunan kafi qasadanat kafi wajdanan kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Cukup sekian nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Siapa yang masuk surga? Bareng-bareng. Siapa yang masuk sumur? Surga. Semuanya ingin masuk surga ya. 1, berbakti kepada orang tua, rajin ngaji, rajin ibadah, sedekah jari-jari. Adik-adik, berikutnya semangat untuk berlomba, tidak boleh curang, ikuti panitia. Semoga nanti ada perlombaan lagi. Santri, tangannya diangkat semuanya. Ya, tangannya diangkat semuanya. Semuanya diangkat. Saya. Belum kompak, yang sini 100, yang sini 25. Saya. Masih ini 200, ini 100. Saya. Ini 5, ini 10. Saya. Anak hebat. Rajin sholat. Rajin sedekah. Berbakti pada orang tua. Dan semangat. Iya, demikian pengetahuan buat semuanya adik-adik semua berlomba. Dari Kak Sul cukup sekian. Sur mau pamit dulu, mau pulang ke Gunung Kidul. Naik apa? Naik motor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Sul.